حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا itu baru dibaca tipis atau tarkik dalam tajwidnya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ini kadang pengucapan la terkesan la. Nah, ini kita hindari ya. Biasa saja. La, jangan la gitu. Namanya berlebih-lebihan. Ini tidak dibenarkan dalam ilmu tajwid ya. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini jangan lupa qalqalahnya dal a'bud. Nah, ini kita tunaikan. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini namanya bacaannya adalah wajib mad wajib muttasil. Kalau jaiz mungfasil, kalau wajib muttasil ya. Sama panjangnya 4 harokat. Kemudian pada kalimat wal fath. Nah, ini agak sulit ya. Karena ada 2 huruf sukun. Yang pertama ta sukun asli, yang kedua ha sukun karena waqaf ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di sini ada bacaan yang mendengung. Wa ra'aitan tan. Baca mendengung karena nonnya bertasydid, kemudian qalqalah pada dal jangan lupa juga yad. Nah, yad gitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh.
Nah, di sini ada dua ro. Yang satu bihamdi rabbika. Nah, ini ro-nya dibaca tebal. Ro, gitu ya. Kemudian yang kedua wastaghfir. Nah, ini ro-nya sukun dibaca tipis karena sebelum ro berharokat kasroh. Fa-nya itu berharokat kasroh. Ya, jadi sebagian ulama memberikan contoh cara mengucapkan ro yang tipis. Nah, seperti orang senyum. Nah, bibirnya ini ditarik, yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Wastaghfir. Nah, katakan nggih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini qalqalah bedanya di mana? Kalau watab, nah ini kubro. Nah, yang paling tinggi tingkatan qalqalahnya paling besar karena baknya bertasdid. Nah, nanti kasab, nah ini lebih rendah. Nah, ya. Kita contohi lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Semoga bacaan kita setiap satu huruf diberikan 10 hasanah oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Suratul Kafirun ayat 1 sampai 6 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pula bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa atau Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi hadirin sekalian, suratul Kafirun di sini Allah turunkan karena ada sekelompok orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini berkata kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkataannya itu tawar menawar, gini bunyinya itu. Orang-orang sekelompok orang kafir itu, ya Muhammad, gimana
Sudahlah, kita damai saja. Nah, setahun kamu menyembah agama kami, menyembah Tuhan kami, tahun berikutnya kami menyembah Tuhan kamu. Gitu. Maka akhirnya Allah turunkan ini. Jelas. Allah memperjelas. Katakan wahai Muhammad. Gitu. Wahai orang-orang kafir, aku gak akan pernah menyembah Tuhan kalian yang kalian sembah, gak akan. Gitu. Jadi kalau urusan agama itu memang jelas gitu hadirin sekalian. Jadi kita sebagai umat muslim yang meyakini terhadap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka betul-betul kita murnikan. Nah, kita perjelas dan juga nggak usah malu-malu. Apalagi kita di negara yang dilindungi, yang berbadan hukum, ketuhanan yang Maha Esa, ini sudah dilindungi. Selain kita dilindungi oleh negara, bila mana kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan menolong kita. Allah akan melindungi kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Dalam surat Al-Baqarah, itu juz 3, itu pojok yang kedua itu Allah menjelaskan secara jelas Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan menolong, melindungi orang-orang yang beriman. Ya, maka disinilah tugas kita itu memperkokoh keyakinan, keimanan yang ada di dalam hati kita. Sehingga iman kita terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak digoncang lagi, tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Kemudian dalam ayat ini ditafsiri bahasanya la a'budu fil hal ma ta'budun, saya tidak akan menyembah seketika ini, dalam waktu ini apa yang kalian sembah berupa berhala-berhala itu. Waktu itu kan orang kafir kan ada berhala 360-an yang besar itu yang dia gonggongkan Lata, Uzza diantaranya itu. Nabi tidak akan menyembah apa yang kalian sembah berupa berhala-berhala itu. Dan juga Allah SWT perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan orang-orang musyrik yang jadi utusan itu, wala antum abiduna ma'bud. Dan kalian juga tidak akan pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi seandainya tawarannya orang kafir, setahun Nabi diminta menyembah berhala mereka. Tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya, nanti orang-orang kafir mau menyembah itu Tuhannya baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun seandainya dikerjakan, ini orang kafir pun nggak akan mau menyembah. Gitu. Nah, maka akhirnya ini pun saking pentingnya urusan sembah menyembah terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya Nabi Muhammad, ini diulang-ulang itu. Wala antum abiduna wala ana abidum ma abadtu, ataupun fil istighfar. Begitu juga diulang lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga di masa yang akan datang gak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lah, kholasoh atau kesimpulannya ya sudahlah, lakum dinukum waliyadin. Ya sudahlah, agamamu agamamu yang kamu yakini sana, agama yang kamu yakini menurut keyakinan kita orang-orang iman tidak akan diterima oleh Allah. Karena setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad, agama yang diterima, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Diperkuat dan diperjelas dalam ayat yang lain, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Makanya langsung dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Lakum dinukum, wahai orang-orang kafir, agama kalian agama musyrik itu, agama syirik. Waliyadin, ya sudah, agama Islam ya inilah agamaku. Kemudian ayat yang berikutnya, surah yang berikutnya, suratun Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat 1 sampai 3 yang terjemahnya artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah,
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Nah, ayat ini hadirin sekalian, surat ini menerangkan ya, bahwasanya ketika Nabi sudah berdakwah menyampaikan kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setelah sekian lama Nabi sudah mencapai usia 60-an tahun. Nah, ini termasuk surah yang terakhir ya, di akhir-akhir sebelum wafatnya baginda Nabi. Maka ketika surah ini diturunkan, suratul Nasr ini diturunkan, yang paling faham adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kok isinya ayatnya kok seperti ini? Bila mana datang pertolongan Allah wal fathu dan penaklukan-penaklukan, gitu ya, kemenangan-kemenangan. Nah, ini saya langsung faham kalau baginda Nabi Muhammad SAW usia beliau di dunia ini tidak lama lagi. Beliau sudah mendekati hari wafat beliau. Langsung Sayyidina Abu Bakar itu menangis. Ditambah lagi ayat yang kedua, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Banyak orang mengamalkan agama Islam di waktu itu. Nah, maka akhirnya ini kalau Nabi kok sudah banyak pengikutnya, sudah banyak yang memeluk agama Islam. Nah, ini berarti kan tugasnya Nabi di muka bumi ini sudah hampir selesai gitu. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar nangis nggak karu-karuan itu ya. Nah, saking sedihnya beliau mau ditinggalkan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hadirin sekalian, bila mana pertolongan Allah telah datang, kemenangan-kemenangan Allah telah diberikan kepada orang-orang iman, orang-orang Islam, jangan bangga dulu. Perintahnya Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mintalah ampun kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Jangan-jangan masih ada amal-amal yang kurang ikhlas. Jangan-jangan masih ada perbuatan-perbuatan kita yang menjadikan Allah tidak ridho. Arahannya Al-Quran seperti itu. Orang berjuang ya, mendapatkan pertolongan Allah, jamaahnya mungkin sudah mulai banyak ya. Pengikutnya dalam pengajian, dalam majelisnya sudah mulai banyak. Nah, ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca tasbih. Kemudian juga minta ampun kepada Allah, wastaghfirhu, mintalah ampun. Jangan-jangan kalau kita berjuang kalau sudah banyak pengikutnya, masih ada saja mungkin ya ajaran-ajaran kita yang belum tepat, yang belum cocok dengan syariat yang diajarkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka tetap kita bertobat kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Maka hadirin sekalian, diriwayatkan dalam sebuah tafsir ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzul hadhihi surah yukthiru min qouli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, membaca ini subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dan dengan pujian-pujian kepada Allah aku beristighfar, aku meminta ampun kepada Allah, dan aku bertaubat kepadanya. Nah, ini amalan istighfar ini hadirin sekalian, sangat besar sekali fadilahnya. Di dalam surah yang lain Allah jelaskan, wa nistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, ini hadirin sekalian, fadilahnya istighfar dalam kandungan ayat ini hadirin yang mulia, wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Allah akan memberikan kalian amwal, bukan hanya mal, bukan satu harta, tapi amwal, harta-harta yang banyak. Wa banina, dan juga anak. Makanya orang itu kalau
belum punya anak, nah, atau anaknya kok masih sedikit, termasuk amalannya apa? Membaca, bahkan memperbanyak istighfar. Orang kok rezekinya sempit, rezekinya belum banyak, nah, maka termasuk amalannya adalah taubat, memperbanyak istighfar. Nah, ini ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Hurairah, di antara amalan beliau itu membaca istighfar setiap hari tidak kurang 12.000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan juga suatu riwayat hadis, Nabi kalau duduk membaca istighfar antara 70 sampai 100 kali. Jadi berzikir kepada Allah dengan bilangan-bilangan tertentu itu juga ada dalilnya. Sayyidina Abu Hurairah tadi 12.000 kali. Nabi mencontohi umatnya, padahal Nabi kan seorang yang maksum, dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Saking pentingnya taubat dan pentingnya istighfar, Nabi dalam sekali duduk tidak kurang dari baca istighfar 70 sampai 100 kali. Terus bunti dipun amalaken insyaallah nggih. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan memberikan kalian amwal, harta-harta yang banyak. Nah, ini kadang yang keliru itu hati kita. Saya sudah baca istighfar kok nggak banyak-banyak rezekiku. Lah karena yakinnya lemah, ya, suudzon kepada Allah, Allah tidak memberikan rezeki, ya akhirnya seperti itu. Ya. Kita itu diperintahkan doa oleh Allah, hasilnya bagaimana pasti mustajab. Kapan terjadinya kemakbulan kemustajabannya doa tersebut, nah itu rahasia Allah. Makanya yang penting kita doa terus, usaha terus. Hasilnya bagaimana kita serahkan kepada Allah. Tapi di dalam hati tetap berhusnudzon, berbaik sangka, bahkan berkeyakinan kalau doa kita itu pasti diterima. Gitu. Nah, makanya ada seorang itu mengadu kepada Nabi, melapor, ya Rasulullah, katanya setiap orang iman itu doanya dikabulkan. Saya doa kok nggak dikabul-kabulkan. Lalu prasangka kamu nggak dikabulkan, ya akhirnya nggak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Nabi itu menjelaskan tadi dalam suatu riwayat hadis, ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi khaira. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku Allah tergantung prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah dia berbaik sangka kepadaku, ya, berprasangka kepadaku dengan hal-hal yang baik. Insya Allah kita amalkan ya. Ya, jadi kita doa belum dikabulkan hari ini, doa lagi. Ya. Barangkali Allah Subhanahu wa taala sayang kepadaku supaya aku merengek-rengek, aku menangis-nangis, aku minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, sehingga akhirnya pada suatu saat tiba masanya Allah kehendaki seluruh doa-doa yang kita lantunkan semua diijabahkan dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Suratul Lahab. Nah, ini suratul Lahab ini ada yang menamakan juga suratul Masad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Suratul Masad ayat 1 sampai 5 yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa saja yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau api neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi hadirin sekalian, ayat ini menerangkan ketika Nabi mengajak kaumnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi mengatakan pada kaumnya, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Saya memberikan peringatan kepada kalian kalau kalian menghadapi siksaan yang sangat pedih, sangat berat. Maka Abu Lahab, paman beliau sendiri, mengatakan, tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad.
alihadza da'utana, apakah karena hal ini kamu mengajak kami untuk mentauhidkan Tuhanmu? Akhirnya Allah pun membalas, mengokohkan kepada baginda Nabi, yang celaka itu bukan kamu wahai Muhammad, bukan engkau, tapi yang celaka adalah pamanmu Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, tabbat kana khasirat. Nah, ini dalam riwayat tafsir ini Abu Lahab dikatakan bapaknya itu kan, Lahab itu bulatannya api, itu bulat-bulatnya api. Napa bahasa Indonesia ini bulat-bulat niku? Nggih niku lah cara Jawane ngoten. Karena memang Abu Lahab itu orangnya bagus, ganteng, tapi karena tidak taat kepada Nabi malah dikatakan celaka. Mas mau ganteng kok tinggal derek Kanjeng Nabi kok mboten purun gitu. Nah, akhirnya jadi celaka. Malah kalau orang bagus kok malah celaka kan, bisa kuadrat gitu, bisa double celakanya itu. Nah, maka disinilah hadirin sekalian, orang yang tidak mengikuti ajaran baginda Nabi, orang yang tidak mengikuti dakwahnya baginda Nabi, ya kurang lebihnya nasibnya seperti pamannya Nabi Abu Lahab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga penjelasan-penjelasan pada ayat-ayat ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah ya. Menjelang adzan, monggo yang badhe diskusi tentang masail-masail agami dipersilahkan. Monggo. Nggih, monggo. Orang yang sholat merasa ingin nanti tidak ketinggalan dari mana takbir. Ya, sunat masih 1 rakaat. Ini pilih yang mana ini? Saya atau dia menyelesaikan sholat yang selesai, tapi agak ketinggalan dalam takbir ihramnya, agak jauh dengan imamnya. Ini lebih baik mana saya? Terima kasih. Bila mana seseorang datang ke masjid atau ke tempat sholat berjamaah, ya, lantas mendapati imamnya itu sudah takbir lah, dia masih sholat sunnah, maka jawabannya yang lebih afdol dia membatalkan sholat sunnahnya kemudian mengikuti sholat fardu. Itu pun ada sebagian yang menerangkan bila mana dia tidak ketinggalan dengan takbir yang pertama, takbiratul ihram imam, maka ini boleh menyempurnakan sholat sunnahnya. Contohnya sholat sunnahnya itu sudah hampir selesai, misalkan sudah sujud di rakaat yang kedua atau bahkan sudah tahiyat, nah gitu. Nah ini kalau walaupun dia masih sholat sunnah, kalau saatnya diiqomahi, ini kan dia tetap berkesempatan mendapatkan takbir yang pertama bersama imam. Maka kalau begitu tetap sholat sunnah dia sempurnakan. Ngaten nggih. Wonten malih yang badhe tanglet. Nggih. Monggo Pak Haji. Sholat yang duduk itu harus ada kesaran khusus misalnya sampai kalau nggak sampai apa boleh Mengenai sholat yang dikerjakan dengan duduk, nah, maka kita perlu jelaskan dulu sholatnya ini sholat fardu atau sholat sunnah. Kalau sholat fardu, menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i tetap wajib dikerjakan secara berdiri, lil qadiri, bagi orang yang mampu. Nah, bagi orang yang nggak mampu, misalkan sedang masuk angin atau sakit, seandainya kok dia kerjakan dengan berdiri, gemeteran, nggak karu-karuan, malah takut pingsan dan lain sebagainya, maka kalau sholat fardu boleh dikerjakan secara duduk. Kalau duduk pun tidak mampu, nah, saking sakitnya yang dia derita, maka boleh dikerjakan dengan terlentang. Terlentang itu tidur miring dulu, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Nah, nanti berikutnya dengan tidur terlentang di atas punggung. Nah, ini arahnya kaki mengarah ke kiblat. Kemudian posisi kepala agak diganjel gitu. Nah, bila tidak mampu lagi ya sudah, sholat semampunya.
mungkin hanya isyarah tangan, Allahu Akbar itu. Kemudian kalau tidak mampu lagi ngangkat tangan, diisyarah dengan kedap-kedipnya mata. Nah, kalau untuk sholat sunnah ini boleh-boleh saja dikerjakan secara duduk. Nah, walaupun sebenarnya dia mampu, hanya saja orang yang sholat sunnahnya dikerjakan secara duduk, ganjaran atau pahalanya adalah separuhnya orang yang berdiri. Jadi kalau seandainya badannya masih fit ya, masih segar bugar kok, dikerjakan dengan duduk, nah eman-eman lah, eman-eman. Perkataan bajing ya? Ya alhamdulillah. Nggih, wonten malih ingkang badhe diskusi monggo. Nggih, monggo. Siap, nggih. 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 Jadi ada yang tinggalan juga, tapi yang pertama ini mengikuti sudah tinggalan tapi masih bisa mengikuti beberapa rakaat. Nggih. Yang kedua ini nyambung kan? Nyambung yang Iya, yang masbuk itu tadi. Ya. Terus saya juga ketinggalan. Ini nyambung, ini kan saya nepuk udah yang kedua ini ya. Akhirnya mundur. Nah ini imam ini selesai. Saya akhirnya makmum yang ini enggak atau saya sendiri. Itu jawabannya kita meneruskan tertib kita sendiri, sholat kita sendiri. Sholat sendiri. Tidak meneruskan yang nomor 2 ini. Betul, karena tadi kan kita makmum kepada orang yang pertama masbuk toh. Nah, itu. Jadi kalau dia selesai ya sudah kita sholat sendiri-sendiri. Mantap. Enggak. Betul. Jadi misalkan imam sudah mau selesai ya toh, kemudian ada orang datang, dia mendapati imam sedang tahiyat akhir. Ya kan berarti kalau sholat maghrib tertinggal 3 rakaat. Nah, akhirnya ada orang ketiga yang datang. Nah, mengikuti sholatnya orang masbuk ini ya dihitung jamaah juga. Itu. Nanti ada orang keempat datang mengikuti orang yang masbuk tadi, ya sudah imamnya yaitu. Ini kok selesai, ya sudah 2 orang yang di belakangnya melanjutkan sendiri-sendiri. Nah, tergantung berapa rakaat dia terlambat. Jelas oke? Ya. Perkataan Jawa Ibu. Sendiri-sendiri nggih. Cekap kula kinten nggih. Nggih, saderengipun dipun tutup kita waos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.